Suamiku diambil, anakku pun ikut diambil. Kujalani setapak demi setapak pinggiran Jakarta hanya karena kuingin menemui kawan lamaku saat aku dulu bekerja bersamanya. Beberapa hari lalu dia ada hubungi aku, katanya kangen sama aku karena sudah lama tidak ketemu dan kebetulan jadwalku juga lagi nggak padat ya. Akhirnya aku samperin dia. Sampai akhirnya aku temui dia hingga aku abadikan pertemuan itu dalam kisah kali ini. Karena bagiku ini sangat baik untuk hujah kita semua, terutama untuk aku. Dan begini kurang lebih kisah temanku itu. Halo? Ya Mbak Indah, sebentar aku baru kelar sholat dari sholat. Ya nanti sejaman lagi aku sampai ke sana kok. Ya tenang aja, aku ke sana. Udah tungguin aja di sana, nanti aku ke sana ya. Halo? Mbak Indah di mana? Halo Mbak Indah di mana? Aku di depan Unimarket nih, di depan rumah sakit. Di depan rumah sakit Premier Jatinegara. Oh itu yang dekat gerobak mie ayam. Oh itu juga ada gerobak ketoprak sama soto tuh. Jadi aku ke situ, Mbak Indah nggak usah kesini. Udah aku ke situ ya. Oh ya udah aku ke situ ya. Halo Mbak, itu yang di dekat mie ayam ya? Itu ada gerobak ketoprak sama soto juga. Aku kemana aja selama ini, ya ampun, udah lama ya kita gak ketemu. Iya, Mbak Indah sekarang di sini. Iya, kerja di sini. Ya, kerja di sini lah. Oh, ya. Kamu di mana sekarang? Aku kerja di tempat lama, Mbak. Di Barat. Mbak Indah, kamu tinggal di mana? Kita sekitar 3 jauh dari sini sih. Aku main deh ke rumah aku gitu, dia tahu aku tinggal di sana. Si Dimas gimana sih? Tinggal tanggal udah. Enggak, dia ikut sama bapaknya sekarang. Dia udah ada di jauh dari sini. Kenapa kok kita di bawah? Nah, orang itu emang jalannya harus kayak gitu. Kita sendiri kan, kita pakai apa? Kata ya, coba nanti ketemu sepi sih, tapi memang harus terima karena kamu ada gitu. Kamu sendiri gimana sih? Kamu udah nikah? Udah, aku udah nikah. Alhamdulillah kayak gitu. Terus gimana sama suaminya? Oh ya, udah, maksudnya bubar dari kejadian itu udah gak sama dia lagi. Sekarang aku tinggal di karena ya itu sih masih dia dibawa sama bapaknya itu ke luar pulau itu jauh dari sini, kayaknya udah nggak ketemu. Kita masih sering kontak sih melalui video call gitu. Itu yang itu sih masih sama masih ada, cuma typo doang. Yang penting aku sih jalanin aja, baik-baik aja di situ. Matahari mungkin deh yang aku bagi anak namanya orang tua ya. Orang video call mainan sabar, nanti juga pasti dia nyari orang tuanya. Ya nggak shock trip gitu, nggak ada yang shock trip matamu itu dia lupa sama aku ya
sama istrinya yang lama tuh gimana? Bercanda bersama samping yuk. Yang pasti ini dapat dari persoalan Kita masih ramai yang polos berkali. damai ini juga kan anak aku juga Tapi nggak ada gimana pun kalau keadaan kita kayak gitu kita berubah lah enggak karena aku aja doa yang terbaik buat kamu semua gitu kiranya kita harus menjalani doa aja sama Allah semoga nanti dengan ya karena kalau gimana pun itu harus tetap berjalan sih kalau untuk kayak gitu doang karena satu masalah aja aku harus berpikir bagi makan banyak yang aku perjuangkan gitu nah itu aku aja deh menemukan yang terbaik yang lebih baik kita semoga cepat ketemu juga sama Dimas ya. ya amin Allah apa hari lagi gitu aku nggak sekarang kita kalau jadi miskin gitu dari awal sampai akhir ya mungkin Ya, tadi. ya sama aku jadi tahu orang seperti apa gitu bukan sangat dia dulu gitu ya alhamdulillah itu sekarang kalau belum apa Mbak, ayamnya berapaan Mbak kalau nggak pakai nasi? oh iya Bu ayamnya 15.000 tanpa nasi Oh, bungkus. ayam goreng tuh Ayam goreng. Bungkus dong Mbak. boleh mau berapa Empat. paha apa dada itu paha bungkus semua ya Bungkus. udah mbak ini layanin dulu ya minyaknya mana mas Apa tadi dua beli? Dua. kamu mau makan nggak sih nggak aku nyari stok makan di sini sekali-kali main dagangannya aku sih Ya, nanti aku beli. Nanti aku makan di sini. sekarang mbak Ina tinggalnya sendiri dong di sana pak ini sejak aku sekarang menjadi anak oh saya ini tadi lupa ibu paha apa dada paha semua itulah biar menjadi anak Bisa 2 bungkus ya Mbak, dua jadi 2 kantong. oke siap dijadikan 2 Gorengnya jangan matang-matang. oke sendiri aja sih udah kayak anak gadis lagi aku Gak apa-apa lah Mbak, hidup sendiri. Ya apa-apa Mbak Indah hidup sendiri. Yang penting Mbak Indah sekarang udah ada kegiatan, udah enak, udah bisa kerja lagi. ya beginilah masih bersyukur masih bisa nafkahin diri sendiri Guys, sebenarnya ini kisah teman lama aku yang dulu teman kerja di tempat mama. Kisah ini aku angkat dari kisah kehidupannya beliau, kehidupannya yang dipisahkan anak oleh suaminya menikah lagi dengan wanita lain.
Coba guys, ingat teman lama aku yang dulunya sempat kerja bareng satu aset, sekarang dia bertaruh dengan kehidupannya untuk menghidupi dirinya sendiri. Kisah dengan anak, coba guys bayangin kalau misalkan kalian seperti temen aku ini yang dipisah oleh anaknya selama anaknya masih bayi umur 3 bulan, gimana rasanya? Terus setelah anaknya diambil, suaminya menikah lagi dengan wanita lain seminggu setelah anaknya diambil dari dia. Gimana rasanya guys? Coba guys, sebagai ibu rumah tangga yang udah punya anaknya diambil sama suaminya juga nikah lagi, dan temanku ini dia bertaruh di kehidupannya, berdagang di kaki lima. Mbak, tolong dong ceritain kenapa Dimas bisa diambil sama papahnya. Ya nggak tahu gimana ya, papanya tiba-tiba ngambil aja. Lagi di main sama aku anaknya si Dimas, terus papanya tiba-tiba langsung ngambil, merebut. Kenapa nggak diambil lagi aja, Mbak? Ya kan mbak sendiri tahu ya sikap suami mbak kayak gimana. Dia tiba-tiba marah-marah, ini kan anak buah. Dibawa kemana Dimasnya ya, Mbak? Kalau dibawa kemana aku juga kurang tahu, tiba-tiba dia udah pergi, mau dikejar juga nggak bisa. Dia nggak ngomong sama Mbak mau dibawa kemana. Minta maaf ya, gara-gara aku dari masih jadi dibawa, aku nggak usah dibayar juga nggak apa-apa deh. Jangan gitu Mbak, itu kan hak Mbak. Bagaimanapun Mbak harus dibayar. Udah deh Mbak, nanti biar saya cari tahu sendiri. Kenapa kamu ngambil Dimas? Kenapa kamu ngambil Dimas? Kenapa kamu ngambil Dimas? Kan aku udah izinin kamu nikah, tapi jangan kamu ambil anak aku. Malam ini aku mau ke rumah kamu mau ngambil Dimas. Kalau sampai nggak dikasih, aku laporin kamu ke polisi. Ya aku tahu kamu bapaknya, tapi kan kamu bisa punya anak lagi. Ya aku tahu kamu itu bapaknya, tapi kan kamu bisa punya anak lagi. Biarpun bagaimanapun kan dia lahir dari perut aku. Dan nanti malam aku ke rumah kamu. Kalau kamu nggak dikasih, aku lapor ke polisi. Ya, dimatiin. Kurang ajar tuh suami mbak, kita lapor polisi aja nanti aku jadi saksi. Tapi kalau lapor polisi, dia kan bapaknya. Gimana ya? Ya gimana mbak? Terus gimana dong? Kamu mas, gini-gini aku masih istri kamu. Nggak sopan kamu mas, gini-gini aku masih istri kamu. Ah udah cepetan tuh tangan. Aku mau tanda tangan ini, tapi kamu balik itu kita sama aku. Ya Dimas kalau hidup sama lo, terus kita nggak jadi makan apa-apaan. Kamu jangan ceritain aku. Kita makan Dimas. Ya udah kita tanda tangan. Nggak bakal. Dimas, Udah buru-buru cepetan tanda tangan. nggak bakal. Balikin dia mas sama aku, balikin. Ah udah cepetan deh, cepetan tanda tangan. Nggak, balikin dulu dia sama aku. Udah cepetan tanda tangan. Aku mau tanda tangan ini, balikin dulu dia sama aku. Ah udah buru cepetan tanda tangan. Lu cepetan tanda tangan. Tolong mata dulu. Udah. Apa? Apa? Ya jadi itulah kisahnya. Nanti coba kita tanya lagi ya guys ya, kenapa, apa yang buat dia bisa bertahan sejauh ini. Nanti kita tanya lagi ya guys ya, ini apa
kehidupan temanku ini, apa yang membuat dia benar-benar kuat, apa yang membuat dia benar-benar bisa apa namanya bisa benar-benar kuat ditinggal sama anaknya, ditinggal sama mantan suaminya yang istri. Oh, ini ya pesanannya udah selesai. Semuanya totalnya jadi 60.000. Biasa tunggu. Oke. Aku setelah mereka pergi, setelah mereka ninggalin aku susah payah, sulit rajin berkata-kata sebenarnya sampai ini aku berjualan Jauh dari mana? Bandung. terasa Mau nih, asal nggak ada. Sama satunya nggak jam dua. Yuk. Apa yang buat Mbak ini kuat sampai sejauh ini? Yang pertama karena aku diambil kamu buat berlaku, jadi aku ada lingkungannya yang lebih baik, lebih kecil. Aku kasih dia pesan ini lebih banyak dari yang aku rasakan. Dari dulu udah rame bu, dari dulu kan sudah pada vlogger, pada fitness, pada Orang tua, alhamdulillah. dari 2000-an nih dagang. Apa? Ya, aku tetap juga Rumah ini adalah apa? menunjukkan biaya Ada ya putaran selalu berkesimpulan kalau nggak kayak gitu bagaimana nasib mereka yang masih mengaku belakang orang-orang yang bukan berarti kiranya lebih kuat kalau nggak orang lain sampai bulan udah nggak ada anak nggak ada suami yang jabatan alhamdulillah baiknya berkembang. Oke guys, jadi itulah kehidupan teman lama saya yang selalu fight di kehidupannya, yang dibawa anaknya dibawa sama mantan suaminya, setelah anak dibawa suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya, dan temanku ini cuma bertarung di langit aja, bertarung sama Allah. Dia nggak ada apa ya namanya ya, nggak ada dia debat sama istri barunya, nggak ada dia debat sama suaminya. Dia cuma bertarung di langit, cuma minta sama Allah semoga ini semua menjadi kekuatannya dia. Nanti kita coba tanya lagi ya guys ya, kisah hidupnya temanku ini yang mengalami, yang mungkin kalau misalkan kita yang ngerasain mungkin sedih ya, karena beliau ini orang yang super kuat, makanya mereka dia tegar, dia oke gitu. Saudariku, hadapilah segala kesulitan, ujian, dan cobaan dengan ketakwaan
walaupun itu sangat berat dan engkau pun hendak menyerah. Anggaplah segala bala yang datang sebagai kafarah dosa, karena sungguh Allah tidak akan pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Percayalah sesuatu yang hilang dari tanganmu. Artinya, Allah akan memberikan ke tanganmu atau menggantikannya dalam wujud yang lain, sehingga kau akan merasa puas dan tak akan sadar jika dulu kau pernah merasakan sakit.